Baik, selamat siang, Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya, hormati. Saya Putu Kresna Kusuma Yudayana dengan NIM 220030323. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan sistem informasi dan perkembangan sistem informasi. Jadi yang pertama, apa itu sistem informasi? Jadi sistem informasi ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola, serta menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas operasional dalam sebuah organisasi. Kemudian, sistem informasi juga berkembang dari eh, era manual hingga era mobile. Jadi yang pertama itu era manual dimulai dari sebelum 1960-an. Jadi semua data dan informasi dicatat serta manual melalui kertas dan arsip. Kelemahannya ini lambat, rawan kesalahan, dan sulit dikelola dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu era komputerisasi awal, yang dimana muncul komputer generasi awal serta otomatisasi perhitungan dan pengolahan data. Kemudian aplikasi hanya berjalan di satu mesin, yaitu standalone. Kemudian yang ketiga yaitu era sistem terintegrasi. Jadi munculnya si client server sistem bisa digunakan secara bersama-sama di jaringan lokal. Dan juga eh, mulai ditetapkannya ERP di perusahaan besar serta adanya basis data yang terpusat. Kemudian ada era internet dan web, eh, mulai dari 1990 sampai tahun 2000-an. Jadi sistem mulai dikembangkan berbasis web dan internet, juga bisa diakses dari lokasi berbeda, serta mulai muncul e-commerce, e-learning, dan juga e-government. Kemudian sekarang era mobile dan cloud, yang dimana informasi bisa diakses dari smartphone kapan saja. Kemudian ada munculnya cloud computing, yaitu penyimpanan dan layanan yang tidak lagi bergantung pada satu perangkat. Kemudian sistem informasi juga mulai diintegrasi dengan big data, IoT, AI, dan blockchain. Dan berikut adalah tren sistem informasi saat ini, yaitu ada cloud computing. Ini merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet dan juga melakukan melalui perangkat lokal. Ya, yang kedua ada AI, yaitu kemampuan sistem untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Dan ada big data, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam jumlah besar dan kompleks yang tidak bisa ditangani sistem biasa. Dan yang keempat yaitu IoT. Ini merupakan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet dan juga saling bertukar data secara otomatis. Dan juga dari perkembangan itu ada beberapa dampak. Yang pertama, informasi lebih cepat dan akurat. Jadi dengan sistem informasi yang modern, proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data menjadi otomatis dan juga lebih real time. Kemudian kedua, yaitu kolaborasi dan kerja jarak jauh. Jadi sistem informasi mendukung kolaborasi tim lintas lokasi dan juga zona waktu. Dan juga ada dampak yang buruk, yaitu ancaman keamanan dan privasi. Jadi semakin banyak data yang tersimpan secara digital, maka resiko kebocorannya juga akan semakin tinggi. Kemudian berikutnya yaitu pemanfaatan sistem informasi. Jadi yang pertama di bidang transportasi, pemanfaatan sistem informasinya ada banyak. Contohnya seperti sistem pemesanan tiket bus digital menggunakan website atau aplikasi seperti Traveloka, Redbus, dan juga ada Damri Apps. Kemudian di bidang kesehatan, pemanfaatan sistem informasinya ada konsultasi dokter via aplikasi menggunakan Halodoc, Halodokter, dan Sehatku, dan juga pemesanan obat dan jadwal layanan via online. Dan di bidang pendidikan, adanya sistem informasi akademik eh, yang bisa digunakan sebagai input nilai, jadwal kuliah, dan juga KRS online. Kemudian ada sistem e-learning, contohnya Moodle, ada Google Classroom, dan juga Sion Stikom itu termasuk e-learning Stikom juga. Kemudian di pelayanan publik, ini adanya digitalisasi layanan publik, e-government, dan juga adanya layanan online seperti iktp, iSamsat, BPJS online, dan juga PPDB online. Nah, dari pemaparan materi saya yang bisa saya simpulkan,
yaitu sistem informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai dari sistem manual menuju sistem otomatis, dan juga dari lingkungan lokal ke penyimpanan cloud, serta sistem offline menjadi sistem digital yang saling terhubung. Dan juga perkembangannya merambah ke hampir semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, bisnis, dan sektor lainnya. Jadi dengan penerapan sistem informasi, berbagai proses kerja menjadi lebih efisien, serta transparansi meningkat karena data yang lebih mudah diakses, serta diawasi, juga mendorong terciptanya inovasi dalam layanan publik maupun swasta. Baik, sekian presentasi materi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.